Shalom dan selamat siang untuk kita sekalian. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan pegawai SMA Kristen Payeti pada acara atau kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan pemaparan materi yang merupakan aksi nyata dari kedua teman kita, Ibu Anggi dan Ibu Yulen, yang akan membawakan materi terkait budaya positif. Untuk memulai seluruh rangkaian kegiatan kita, saya undang Ibu Ami untuk membawa kita dalam doa pembuka. Kepada Ibu kami persilakan. Baik Bapak Ibu Guru serta pegawai, mari sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah, karena kebaikan Tuhan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan kepada kami, sehingga pada siang hari ini ya Tuhan kami boleh ada berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Bapa dalam kerjaan surga, sebentar kami akan memulai kegiatan kami pada saat ini, tetapi sebelumnya Tuhan kami memohon pertolongan-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan khususnya untuk kedua rekan kami pada saat ini ya Tuhan, mari Engkau memberkati mereka dalam mereka menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Bapa di dalam kerjaan surga, inilah doa dan selain kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ami menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan. Selanjutnya mari kita mendengarkan sapaan dari Ibu Kepala SMA Kristen Payeti sekaligus membuka kegiatan kita pada saat siang hari. Kepada Ibu kami persilakan.
Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Selamat siang dan salam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakasek Kurikulum, yang sama-sama hormati Ibu Wakasek Kesiswaan, kedua Ibu Miss Anggi, Ibu Yulen, calon guru penggerak. Saya katakan calon karena masih dalam prosesnya. Bapak Ibu guru pegawai yang berkenan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita masih ada sebagaimana adanya kita saat ini. Dan terima kasih karena Bapak Ibu dapat mengikuti atau rela meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Seperti yang kita tahu bersama dari kemarin sudah diberitahukan oleh Miss Anggi dan juga Ibu Yulen bahwa pada hari ini mereka minta waktu untuk melakukan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Ya. Aksi nyata artinya mereka ingin berbagi kepada kita tentang apa yang mereka sudah dapatkan dari fasilitator. Ya. Diseminasi sama dengan menyebarkan informasi atau menyampaikan informasi tentang budaya positif yang mereka sudah pelajari. Dilihat dari judulnya budaya positif, tentu ini sangat bermanfaat bagi kita dan juga bagi anak-anak kita, terutama bagi sekolah kita. Tentu dalam kegiatan ini kita akan mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang budaya-budaya positif atau hal-hal positif yang dapat kita terapkan di sekolah kita, di lingkungan kita atau dimanapun kita berada, terutama di lingkungan sekolah. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pegawai, bagaimana kita menerapkan hal-hal positif, hal-hal yang baik di lingkungan kita bekerja, terutama terhadap anak-anak didik kita. Demikian juga sebaliknya, melalui kita bisa mengajarkan hal-hal baik, hal-hal positif bagi anak didik kita. Saya pikir saya tidak perlu memperpanjang kata. Nanti kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dan tentu pada akhirnya kita berharap mendapat banyak pengetahuan tentang budaya-budaya positif. Dengan memohon pertolongan Tuhan untuk menyertai dan memberkati kita dalam kegiatan ini, saya buka kegiatan ini dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Kristen Payeti yang telah memberikan sapa sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif. Selanjutnya, mari kita dengarkan kedua narasumber kita atau teman kita, Ibu Maria Yuliana Gala, Maria Anggriani Wudi pada Demo SPD GR, dan Ibu Yulen Batubunga yang akan membawakan materi terkait budaya positif. Kepada dua orang calon guru penggerak, kesempatan saya berikan seluas. Oke, shalom. Kurang semangat. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Saya tidak usah memperkenalkan diri, Bapak Ibu sudah kenal, saya Ibu Yulen. Saat ini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Jadi bersama saya dan Ibu Anggi, kami membagi materi itu ada 8 materi. Saya 4 materi dan Ibu Anggi 4 materi. Kita lanjut Ibu Anda. Oke. Ini perkenalan kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumba Timur. Jadi Bapak Ibu, kami perlu menegaskan bahwa kami bukan sedang
lebih hebat dari Bapak Ibu, tidak. Tetapi di sini kita sama-sama belajar. Kami membagi ilmu kami selama kami belajar beberapa bulan ini. Memang perjalanan kami masih panjang Bapak Ibu, masih sampai dengan bulan Desember. Tetapi kami sudah belajar dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Hal-hal yang sudah kami dapat kami akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Jadi saya bersama Ibu Anggi bukan juga orang yang terlalu hebat, tetapi kita sama-sama belajar dan berbagi. Kita akan mulai kegiatan kita dengan speaking supaya lebih semangat. Bapak Ibu saya minta untuk berdiri. Kita berdiri, kita speaking dulu supaya semangat. Speakingnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya bilang angka 1, Bapak Ibu tepuk pundak sebelah kanan teman di sebelahnya. Kalau saya bilang angka 1, tepuk pundak sebelah kanan dan berkata oi, 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 sebelah kanan, ya. Oi. Kalau saya bilang angka 2, Bapak Ibu sambil goyang bilang gini, asik-asik, asik-asik. Jadi kalau 1 bilang oi, kalau 2 asik-asik, asik-asik, ya. Kalau 3, Bapak Ibu berkata ea, ea, bisa? Bisa? Kalau saya bilang 1, Bapak Ibu bilang oi. Kalau saya bilang 2, asik-asik sambil goyang, goyang yang aduhai, yang bahenol. Terus kalau saya bilang 3, Bapak Ibu bilang ea, ea, seperti itu. Jadi supaya semangat Bapak Ibu, jangan kita terlalu kaku. Untuk memulai materi kita harus dengan riang dan gembira. Bisa? Jadi bisa saja saya bolak-balik 2 dulu, 3 dulu, atau 1 dulu. Jadi konsentrasi. 1 tadi apa? 2 sambil goyang Bapak Ibu. Masa 2 asik-asik begini. Asik-asik kan sambil ceria goyang, asik-asik. 3 2 belum fokus, belum fokus. 1 2 3 2 3 Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu speaking kita supaya kita lebih semangat, kita siap untuk terima materi hari ini. Jadi lanjut Ibu Nanda. Ya, seperti yang ada di slide di depan, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif dapat kita jalankan dengan yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan keenam, segitiga restitusi. Ada 6 materi dan ini kita bagi 2. Jadi saya akan membawakan materi 3 materi, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin positif. Bapak Ibu, apa pernah mendengar kata disiplin positif? Atau Bapak Ibu setelah melihat atau mendengar kata disiplin positif, apa yang tersirat atau terbesit di pikirannya Bapak Ibu? Disiplin positif, kira-kira disiplin positif itu apa? Ada? Iya. Melakukan hal-hal baik. Tepuk tangan buat Bapak John. Melakukan hal-hal baik dari Pak John. Disiplin positif yang terbesit dalam pikiran Bapak John adalah melakukan hal-hal yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Pelaku. Berpikir positif. Melakukan hal-hal baik dari Pak John, dari pelaku berpikir positif. Ada lagi? Pak Leon? Tindakan yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan dan Iya, tepuk tangan untuk 3 Bapak Ibu guru yang sudah menyampaikan pendapatnya, benar sekali. Lanjut Ibu Nanda. Disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada kesadaran diri dari anak tersebut tanpa adanya paksaan.
ada faktor intrinsik dari dalam dirinya. Jadi dia mau melakukan sesuatu tanpa disuruh, tetapi ada faktor dari dalam dirinya. Lanjut Ibu. Yang berikut, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, saat kita melakukan sesuatu, terkadang kita hanya ingin mendapatkan paksaan, ujian, atau hukuman. Itu bukan disiplin positif. Disiplin positif itu muncul dari dalam diri kita sendiri, ada kesadaran diri. Yang berikut, tentunya disiplin positif bermuara pada profil pelajar Pancasila. Karakter, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Apalagi kita sudah kurikulum merdeka, dalam penerapan disiplin positif, nilai-nilai karakter ini akan muncul. Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkeberanian. Itu 6 karakter profil pelajar Pancasila. Jadi dalam penerapan disiplin positif, tentunya kita memperhatikan karakter yang kita harapkan. Dalam suatu hal atau suatu kegiatan yang kita laksanakan, tentu kita memiliki tujuan. Sama juga dengan menerapkan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan disiplin positif, karakter itu yang kita harapkan dari anak-anak. Selanjutnya, materi kedua saya tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia, Ibu Anda bisa lanjut. Ada 3 motivasi manusia. Jadi kita ada 3 motivasi kita melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang seperti itu? Ada? Bapak Ibu ada? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini 3 motivasi perilaku manusia. Bukan cuma guru tetapi siswa. 3 hal ini tanpa kita sadari seringkali kita lakukan. Yang pertama, saya kasih contoh, misalkan saya datang pagi. Motivasi saya datang pagi untuk apa Bapak Ibu guru? Apakah memang saya niat untuk datang pagi? Atau sekarang saya hanya mau sebagai kepala sekolah, puji saya, ibu rajin sekali setiap hari datang pagi. Motivasi itu tentunya yang tahu kita sendiri. Jadi sama juga dengan halnya anak-anak didik kita di sekolah ini. Ada 3 motivasi yang perilaku mereka, yaitu untuk menghindari hukuman. Kadang tanpa kita sadari, kita juga Bapak Ibu guru takut kena marah dari kepala sekolah kalau lambat terus-menerus. Itu sama dengan kita menghindari yang namanya hukuman atau teguran dari kepala sekolah atau dari atasan. Yang perlu kita ingat bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu pernyataan dari Alvin Ford. Oleh sebab itu, dalam penerapan kita sehari-hari, tentunya kita juga sering menjanjikan sesuatu kepada anak-anak. Kalau kau datang pagi, saya kasih kau hadiah. Apa hadiah itu perlu? Nanti kita akan belajar selanjutnya. Apa perlu kita kasih penghargaan kepada anak-anak? Itu sebentar kita akan belajar secara bersama-sama. Di sini sudah dijelaskan bahwa jika kita menjanjikan hadiah, kita menganggap anak itu tidak bisa. Jadi dia hanya berdasarkan motivasi, oh karena saya mau dapat hadiah, jadi saya harus berbuat yang baik sesuai yang guru inginkan. Nanti kita akan belajar di motivasi yang selanjutnya sebentar. Lanjut. Yang berikut, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tentu Bapak Ibu wali kelas terutama pasti sudah membuat kesepakatan kelas. Ada yang
wali. Nah, kesepakatan kelas tentunya bukan hanya Bapak Ibu guru saja yang buat, anak-anak juga bersama-sama dengan Bapak Ibu guru. Nah, apa bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan sekolah? Kesepakatan sekolah, kesepakatan dan keyakinan, apa bedanya? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Lanjut. Nah, kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip kepada peraturan. Itu kalau kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas tadi dia lebih kepada peraturan. Tetapi kalau keyakinan dia berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan mudah dipahami. Contohnya ini kesepakatan kelas. Ini contoh kesepakatan kelas. Mendengarkan ketika guru berbicara. Itu kesepakatan kelas. Tidak menyela pembicaraan. Datang dan pulang tepat waktu. Memakai seragam yang bersih dan rapi. Meminta izin jika akan keluar kelas. Tidak menyontek saat ulangan, berkata sopan dan santun. Itu kesepakatan kelas. Tentunya kesepakatan kelas juga keyakinan kelas dibuat bersama-sama, tidak sepihak. Karena yang akan menjalankan itu adalah kita bersama-sama. Jadi kita buat secara bersama-sama. Bedanya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih kepada nilai-nilai yang universal, yang mudah kita ingat. Seperti menghormati diri sendiri dan orang lain, disiplin, bertanggung jawab, jujur, menghargai sesama. Jadi itu adalah perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Tentunya ini juga diterapkan di sekolah kita. Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran juga pasti membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pelajaran. Supaya apa kita buat kesepakatan kelas? Supaya proses kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan lancar. Ingat Bapak Ibu pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu tidak menuntut tetapi menuntun. Jadi kita tidak tuntut anak ikut maunya kita, tetapi kita sebagai seorang guru menuntun anak untuk mencapai kodratnya. Jadi seperti itu. Ya, itu materi dari saya Bapak Ibu. Sekiranya nanti ada pertanyaan bisa di terakhir setelah disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Ibu Anggi. Kepada Ibu, silakan. Baik, shalom. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, saya lihat mukanya serius semua, macam ada kuliah, betul ya? Kita ulangan masa-masa kuliah dulu. Baik, sebelum kita lanjut pada materi berikut, kita speaking dulu. Jadi untuk speakingnya saya undang kita semua berdiri dulu. Iya, ini Pak Windy sesenyum masih. Memang kalau Pak Windy beda memang. Ya, baik. Jadi kita akan latihan dulu. Kalau saya bilang bersatu kali Bapak Ibu bilang kayak kita cilupa dan buat kita buka supaya kita teman. Saya udah dekatnya. Antara dua dekatnya atau dia takut. Kalau saya bilang bersatu kali berdua kali gitu ya. Bertiga kali siap ya? Berkali-kali berciki gitu ya. Siap? Siap lu kabar? Oke, 1, 2, 3. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, berciki. Oke, tepuk tangan. Saya silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada beberapa di situ. Lanjut ya. Di sini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu
sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Hampir setiap hari kita temukan dalam lapangan bahwa banyak anak-anak kita yang suka melakukan kesalahan dengan berbagai jenis kesalahan, baik itu hal yang kecil ataupun hal-hal yang kita anggap besar. Tapi di sini kita akan pelajari hari ini berarti ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Dan apa saja kebutuhan dasar yang dimiliki oleh seorang murid? Ya, saya pikir ini bukan untuk seorang murid, untuk semua manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Selanjutnya, benarkah? Ya, mari kita sama-sama menyimak pada studi kasus yang ada. Yang pertama tentang Ibu Eni. Ya, satu kasus saja, mari kita simak baik-baik. Ibu Eni, guru wali kelas 10A, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Eni, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ya, mungkin kasus yang terjadi di kelas sehari-hari. Mungkin Tommy yang ada bukan kasus di kita punya kelas rampas bekal makan siang, ya. Karena orang biasa tidak bawa bekal makan siang. Mungkin yang sering dirampas dia punya teman punya pena, dia sering rampas dia punya teman punya buku atau HP atau hal-hal lainnya yang mengganggu kenyamanan temannya. Nah, dalam kasus ini itu sebut nama macam rindu sekali, ya. Meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Mari kita coba menganalisa dari 5 kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Ada mungkin Bapak Ibu bisa berpendapat dari 5 kebutuhan tadi, 5 kebutuhan dasar dari si Tommy. Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan. Silakan Pak John berikan pendapat. Kesenangannya dia. Kesenangannya dalam arti kembali beranda ke dari mana bagian kesenangannya? Artinya karena dia itu bukan masalah dia tidak makan dalam hal kebutuhan dia dalam hal rumah atau dia tidak makan, tetapi perilakunya itu adalah kalau dia melakukan itu dia tidak senang dalam dirinya dia. Oke, berarti kalau dia melakukan itu ada kesenangan khusus, mungkin dia lihat teman-teman cengkel, dia senang melihat itu. Oke, berikan tepuk salut dulu buat Pak John. Tepuk salut, 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 salut. Ya Bapak Ibu, ini kita semua seperti Biyulan sudah bilang, kita sudah menjalani dan melakukan ini selama kita menjadi guru. Hanya materi ini mempertajam, menguatkan kita lagi kembali untuk kita kembali menganalisa kisah-kisah atau kebutuhan dasar lebih spesifik terhadap anak kita yang disebut Pak John tadi benar. Mungkin ada masukan lain dari Pak Leon, silakan. Kalau menurut saya dari studi kasus tersebut, saya rasa itu dia masuk di kebutuhan penguasaan. Jadi sama hal siswa dengan guru. Siswa ketika dia merampas seperti yang si Tommy lakukan, berarti Tommy pengen menunjukkan bahwa dia itu berkuasa, dia mampu menguasai temannya. Sama hal dengan ketika kita guru. Ketika kita menjadi seorang guru, kita memberi tugas dan menakut-nakuti siswa, di situ kita merasa bahwa kita sudah menguasai di siswa dan siswa takut akan kita. Saya rasa kebutuhan penguasaan. Iya, luar biasa. Tepuk salut juga. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, ini calon guru penggerak angkatan 12 tentu Bu Guru dan Pak Gusto. Dan Bapak Ibu guru juga yang lain. Oke, baik, terima kasih Pak Leon. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu yang mau oh ya, Ibu Delsi, silakan. Kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kasih sayang dan rasa diterima karena dia itu bukan mau cari kesenangan atau apa, dia hanya minta teman-temannya sedikit lebih perhatian ke dia. Oke. Dan mungkin
ada alasan tertentu yang mungkin dia tidak bisa bawa bekal, sehingga dia berharap teman-temannya mungkin kasih perhatian atau berbagi dengan dia. Iya, itu saja. Oke, terima kasih. Kemudian kita kasih juga tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, Bapak Ibu jangan sekikir buat salut kepada teman ya. Itu bukti dari kita mendukung teman kita sudah mewakili kita. Baik, selanjutnya mari kita lihat bersama. Ya, dalam studi kasus ini benar yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi yang sudah memberikan pendapat. Dari kelima kebutuhan dasar manusia, dalam setiap bagian itu ada terkandung masing-masing kebutuhan dasar. Alasan yang pertama yang mengapa Tommy melakukan itu, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sama juga dirampas pena karena tidak ada pena toh. Sebentar ibu masuk suruh catat, tidak ada pena, aku kena marah. Jadi di situ alasan yang pertama karena contoh dari alasan untuk bertahan hidup di situ karena orang tua tidak membawa bekal. Untuk bertahan hidup bukan cuma perihal makanan, juga pakaian, juga tempat tinggal dan lain sebagainya. Yang berikut alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itulah kenapa kadang anak-anak kita berbuat hal yang di luar nalar kita. Dia berkelahi dengan teman karena kebutuhan dasar salah satu karena kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi usia mereka, usia masa remaja, masa yang mulai butuh pengakuan. Bayangkan kalau mereka datang dari rumah yang keluarga broken home. Bayangkan mereka datang dari rumah yang keluarganya tidak lengkap, yang papa mamanya tidak terlalu bekerja dan tidak punya waktu khusus untuk memberikan perhatian kepada anak tersebut. Apalagi kalau dalam jumlah saudara yang banyak. Oleh karena itu, rasa kasih sayang dan rasa diterima dibutuhkan oleh anak kita. Selanjutnya, alasan ketiga, karena temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Betul seperti tadi disampaikan oleh Pak Leo, dia ingin menunjukkan usia-usianya dia memakan puji. Orang semua bilang, toh mau kasih tunjuk kekuasaan hebatnya. Jadi dia mulai membuat sesuatu sesuai dengan keinginan yang mau kesakit teman supaya merasa kehebatannya dilihat oleh orang lain. Oke, selanjutnya alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Tahu tunggu jam siang, mengantuk, baru kita ceramah dari awal sampai akhir, maka dia bosan. Yang ingin dia dapatkan adalah kebebasan. Kapan selesai sama pikantin? Kapan sudah mau main bola di lapangan depan? Ya toh? Ya itulah sebenarnya kisah kita bersama. Jadi alasan inilah mereka membutuhkan kebebasan karena kebutuhan dasarnya. Yang selanjutnya, alasan yang terakhir, alasan kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Usilnya dapat sekali. Betul Papa John bilang, pasti Papa John pengen lama nih untuk kasih senang diri pikan ke teman. Nah ketika dia lihat dia punya teman
dengan dia, tensi dengan dia ketawa sudah ditunjuk. Nah, memenuhi kebutuhan kesenangan, mungkin kurang piknik. Iya toh, kadang guru cuma kurang piknik, mulai butuh sudah kesenangan, bakorek kiri, bakorek kanan, teman guru baganggu. Ya baik, itu Bapak Ibu sekalian, kelima kebutuhan dasar manusia yang memang kalau kita punya anak-anak buat kesalahan, kita mulai menganalisa sudah. Ini buat ibu, ini dia buat ini. Kita jangan marah dulu, tetapi kita menganalisa ini anak butuh apa. Oh pasti dia ini kebutuhan dasar yang belum tercukupi, kasih sayang dan ingin diperhatikan. Ya, itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita akan masuk posisi kontrol restitusi. Ini semua materinya berkesinambungan. Kalau kita sudah tahu tadi 5 dasar kebutuhan manusia, selanjutnya kita akan masuk pada posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi mencari tahu kebutuhan dasar apa yang menjadi dasar dari tindakan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Sekali lagi, tawaran bukan paksaan. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi menguatkan. Restitusi fokus kepada solusi. Nah, seperti apa? Sebentar kita akan lihat lebih lanjut. Iya. Yang pertama, kita akan melihat dulu 5 posisi kontrol restitusi. Hari Bapak Ibu, ini materi cukup menarik karena memang kita banget sebagai guru gitu ya. Kalau yang saya sekali dari diri saya. Mari kita bersama-sama melihat posisi kontrol kita sebagai guru ada di mana. Jadi ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Lanjut Ibu Nanda. Nah ini dia, ada 5 posisi kontrol, memang agak kecil. Yang pertama di situ ada motivasi dari guru berbuat yang dihasilkan dalam bentuk kata-kata dan hasil tindakan. Dan selanjutnya ada 3 kotak di sana. Ada identitas gagal, kontrol yang datang dari luar. Yang berikut identitas berhasil atau sukses, tetapi kontrol itu juga masih datang dari luar. Dan yang terakhir identitas berhasil atau sukses ketika kontrol itu datang dari diri sendiri atau dari insting intrinsik tadi yang Ibu Yulian sudah sampaikan. Mari kita lihat. Yang pertama, identitas gagal. Ya, untuk menghindari hukuman, si guru yang fungsinya sebagai penghukum. Kita lihat ke bawah Bapak Ibu ya, penghukum ke bawah. Nah, yang dibuat oleh guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Selanjutnya guru bilang, kau kalau tidak buat, kau awas, kau rasa, kau mati dari saya. Nah itu bahasa-bahasa yang kita juga ya. Terus hasilnya, apakah anak-anak akan berubah? Ketika dia merasa tertekan, dia malah semakin memberontak. Tidak jarang kita dengar kesalahan teman, ibu dia yang buatmu, bukan saya. Dia tidak berani bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Karena sudah merasa tertekan karena rasa dihukum tadi, menyalahkan orang lain, dan juga tidak jarang berbohong. Lanjut, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dan murid berkata, hei biar sih nanti cuma besok pasti akan kira marah lagi. Oke, karena dihukum setiap hari, dihukum dia akan tahu bahwa dia akan mendapat itu. Dan dampak pada murid mengulangi kesalahannya. Jadi tidak ada kesadaran di sana. Dan yang kedua, posisi kontrol membuat orang bersalah. Yang guru buat berceramah
dan menyalahkan. Itu sudah seharusnya kau jangan begini, ibu kecewa dengan kau sudah main bawa ibu terus di BK, kau terus yang ini, kau saja bikin ibu sakit hati. Itu kita bisa membuat anak itu merasa bersalah. Jadi guru berkata di situ, ya kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali dengan urusan punya masalah, ibu stres. Iya. Dan hasilnya anak itu akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau dia punya masalah lagi, dia akan menyembunyikan, dia berusaha untuk tidak ketahuan. Terus lagi kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia sedikit lebih tinggi daripada dihukum tadi. Yang berikut responnya siswa, maafkan saya ibu. Tapi bagaimana dengan dampak? Dia merasa rendah diri karena rasa bersalah tadi. Tahu tidak bahasa suara hati kalau selalu menghakimi, nah itu lebih bahaya daripada bahasa dari luar. Bahkan banyak yang bunuh diri karena tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya posisi kontrol. Ya, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya karena nekat dengan dia atau menongkrong di rumah. Ayo kau buat ingat deh demi ibu. Kau tinggal dulu, ibu kasih kau nilai jadi kau naik kelas. Ayo sudah kau berubah. Ya, di situ posisi teman. Hasilnya anak tersebut bergantung pada guru. Dia tidak cukup percaya diri. Dia selalu mencari ibu ini yang akan menolongnya, pak ini akan menolongnya. Di situ murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena apa? Dia bergantung. Jadi saya pikir bapak ibu temannya saya, ini ternyata begitu. Dan berdampak pada murid lemah, tidak mandiri dan bergantung. Ya, selanjutnya untuk posisi kontrol pemantau, menghitung dan mengukur. Guru mulai datang nih, apa dia peraturan? Nah ibu ditabik sudah terima. Oke, sudah toh berapa dia poin toh? Nah kita mulai mengukur. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, jadi anak mulai munafik. Ketika dia takut dia punya sikap ini bukan karena kesadaran, dia mulai berbuat sesuatu karena takut dilihat. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dia mengukur dengan peraturan-peraturan dan hukum yang ada. Murid berkata, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh? Saya dapat nilai berapa dulu kalau saya ini kerja tugas? Saya dapat apa dulu? Selalu menghitung-hitung dia punya pekerjaan dengan sesuatu, mengukur. Dan dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia tidak belajar, dia mau belajar kalau dia dapat prize dari guru itu, ada dia pena, ada dia coklat. Ketika ibu tidak bawa, dia jadi malas dan tidak termotivasi karena hanya bergantung pada hadiah atau penghargaan. Dan yang berikut, posisi manajer. Nah, untuk posisi manajer, guru akan memberikan pertanyaan dulu kepada si anak tersebut. Pertanyaan seperti apa? Apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang sudah kita buat bersama untuk kita yakini? Jadi anak itu lebih mengevaluasi apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi membuat suatu penawaran. Jadi di situ hasilnya menguatkan pribadi. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Di situ mulai tumbuh kesadaran untuk dia memperbaiki kualitas yang ada pada dirinya. Dan dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Di situ mulai ada kesadaran dari murid tersebut. Ya, selanjutnya mari kita saksikan bersama video
video tentang kasus murid yang terlambat dengan posisi kelima kontrol restitusi oleh Diana Gosen. Video tadi yang lebih memperjelas penjelasan dan penerapan ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol apa saja tadi? Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat memantau, dan yang terakhir manajer. Dan yang mana yang paling efektif Bapak Ibu? Manajer. Kita sudah saksikan bersama-sama, semoga itu kita bisa terapkan dalam keseharian kita sebagai guru di sekolah kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada yang namanya
kita mau menyelesaikan masalah atau kasus terhadap peserta didik kita. Jadi mari kita saksikan bersama tahapan segitiga restitusi apa saja. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini juga saya yakin kita sudah sering menerapkan dalam keseharian kita sebagai guru, namun mungkin kita masih terbalik atau mungkin kita belum menyadari bahwa kita sudah melakukan tahapan segitiga restitusi ini. Baik, selanjutnya yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya, ya, untuk menstabilkan identitas ketika kita sedang menyelesaikan kasus atau masalah dengan peserta didik, kalimat-kalimat ini yang kita dapat pakai pada awal sebagai penstabilan identitas itu sendiri. Yang pertama kita bilang, ibu pikir ya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ada lagi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk cari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini lebih kalau masalahnya ketika mereka ada berkelahi ya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah karena biasanya anak itu dengan kebenarannya masing-masing. Nah, kita mendahuluinya dengan menstabilkan identitas itu dulu. Terus, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri, khusus buat yang merasa bersalah? Tapi biasanya kita temukan yang membenarkan diri dengan alasannya masing-masing. Ya, setelah kita dengan kalimat kita dalam menstabilkan identitas tadi, selanjutnya kita akan masuk pada validasi tindakan yang salah. Dan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid anak-anak itu. Kenapa datang terlambat? Ibu tadi malam saya tidur lambat. Kenapa bisa tidur lambat? Tadi malam ibu sama yang game sampai pagi. Kenapa hobi sekali main game? Apa memang itu main game pengen baca sampai jam tidur? Asik ibu. Dari situ kita mulai lihat, oh ternyata dia mau memenuhi kebutuhan yang dia butuh itu adalah bentuk kesenangan. Nah, di situ kita mulai melihat. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, pasti kita mulai dengan kata-kata kalimat yang ada seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, ketika mereka berkelahi, kita harus tahu juga kenapa sih, alasannya apa. Jadi kau bisa pukul punya teman, pentingnya bagi kamu apa. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ketika anak itu memegang prinsip bahwa dia benar, ya Bapak Ibu ya. Ketika misalnya ada berantem dan dia punya teman, wah tidak ibu saya begini, wah saya tidak terima ibu saya punya nama baik bisa diikuti ibu. Nah, berarti dia menjaga dia punya nama baik untuk tidak tercoreng. Nah, itu hal yang bagus juga untuk dia pertahankan. Hanya menambah sikap lain yang baru. Misalnya, sikap bagaimana dia memaafkan orang lain. Terus, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, kita mulai kasih dia tawaran, memvalidasi tindakan yang salah. Dia sudah tahu dia salah, kita mulai kasih tawaran, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuh tanpa harus memukul. Jadi dia mau bilang, iya ya, misalkan
infokan ke ibu, saya akan coba sampaikan ke ibu kalau dia dapat begini, dapat sampai bakal di depan sana. Jadi saya akan infokan ke bapak ibu guru dulu supaya bisa diselesaikan masalah tersebut. Ya, dan selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yunan, pasti di sekolah kita atau di kelas kita sudah punya keyakinan, ya, yang dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Misalnya tadi contohnya dia terlambat, lalu kita tanya, sudah tahu apakah kau merasa keyakinan apa yang sudah kau langgar? Nah, karena dia persoalan kasusnya terlambat, berarti itu kaitannya dengan disiplin. Ya. Jadi pertanyaan pertama, beri pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dan seperti apa? Nah itu, apa nilai kita percaya di sekolah kita? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai sopan santun, nilai saling menghargai, saling menghormati, nilai disiplin, dan masih banyak nilai yang lain. Nah, kelas yang ideal itu seperti apa? Biarkan dia yang mewujudkan kelas ideal yang dia mau seperti apa. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut? Kamu merasa orang yang seperti apa? Ya, jadi untuk menanyakan keyakinan seperti tadi, saya tidak disiplin ibu, lalu kita menawarkan solusi. Nah, kira-kira supaya besok jangan terlambat, buat apa? Kira-kira supaya jangan lagi berantem apa? Damai ibu. Jadi seperti itu. Ya, baik. Dan pada kesimpulan, ini sudah benar-benar lemas, setia, memang agak siap, tapi sudah di penghujung sebentar sebelum masuk sesi pertanyaan. Ya, pada kesimpulannya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, baik. Halo. Hai. Ulang, Bapak Yopi bersama nggak kok? Halo Bapak. Hai. Oke. Sebelum kita masuk pada sesi berikut, sesi tanya jawab yang kembali akan dipandu oleh Bapak MC paling ganteng, kita berdiri lagi kok. Kasihnya betul belakang. Pak Melvin sudah mulai mantap. Ini yang sini mantap. Pak Melvin cari pasangan berdua. Ya. Tolong siapkan satu pena di tengah antara dua teman. Jadi berpasangan, siapkan satu pena taruh di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Siap ya? Oke. Iya. Saling membeli di jempol. Perhatikan. Oke, berarti kalian mau cari pasangan Pak Melvin, cari pasangan Pak Melvin, jangan jomblo terus. Oh, dengan Om Thomas. Ya, oke. Jadi kita akan mainkan sebuah ice breaking. Jadi yang pertama kalau saya bilang clap, berarti Bapak Ibu tepuk tangan. Coba satu kali clap. Oke, kalau saya bilang boom, pukul meja satu kali. Boom, clap. Kalau saya bilang pen, berarti Bapak rampas duit. Iya. Jadi yang tidak pada Bapak Ibu bukan teman, tapi lawan. Siap? Oke. 1, 2, 3. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Bang. Sama-sama Bapak Yopi. Senang sekali. Ulang kali kedua lagi. Itu yang pertama. Itu pemanasan Bapak Ibu ya, ingat
kita berikan aplaus untuk kedua kita, Ibu Anggi dan Ibu Yulen. Ya. Selanjutnya, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi terkait budaya positif. Nah, kita sudah ikuti bersama-sama. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya membuka satu sesi dengan 3 orang penanya. Untuk mempersingkat waktu kita, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada yang bertanya, mungkin mau memberikan saran atau terkait tanggapan terkait video atau materi yang disampaikan oleh kedua teman kita. Kesempatan saya berikan kepada Bapak John. Sampai atau Bapak di terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kalau kita simak dari pembahasan kedua guru penggerak tadi, sangat-sangat jelas dan juga ditunjang dengan video pembelajaran. Itu sangat-sangat jelas bagi kita. Namun pada saat ini yang saya ingin tanyakan, di suatu lembaga jelas pasti punya tata tertib sekolah yang pada dasarnya ada terkaitnya di dalam, tetapi kalau melihat dari situasi tadi, kita mungkin semua guru beralih kepada manajer. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita mengaitkan dengan tata tertib yang kita sudah lakukan di sekolah kita dengan melihat hal-hal yang tadi itu, untuk mengaitkan kalau kita saja melihat yang paling bagus adalah manajer tadi. Oleh sebab itu minta penjelasan dari kedua ibu narasumber sebagai guru penggerak untuk mengaitkan tentang tata tertib sekolah dengan prinsip-prinsip budaya. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak John. Kita sebagai manajer, lalu bagaimana dengan hubungan atau kaitan dengan peraturan atau tata tertib di sekolah? Kepada Ibu saya persilakan. Oh ya, baik, masih ada. Kedua, Pak Lapu jangan berdiri, saya Pak Guru. Ya. Baik, terima kasih. Seperti dari kesempatan yang diberikan. Di sini mungkin saya menemukan materi dari Anggi tentang 5 kehidupan dasar manusia. Saya mengambil studi kasus yang dialami oleh Ibu Eni maupun Tommy tadi. Jika masalah tersebut terjadi di lembaga pendidikan atau di SMA Kristen, hal apa yang harus diambil oleh seorang pengajar untuk dijadikan sebagai budaya positif? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Lapu. Masih ada lagi satu kesempatan terakhir, Pak Leon ya. Silakan berdiri, Pak Guru. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya untuk dua calon guru penggerak, saya meminta cara ibu berdua dalam menerapkan budaya positif di kalangan guru agar bisa menciptakan suasana, agar bisa menciptakan suasana lingkup sekolah itu yang mempunyai budaya positif. Maksudnya peran ibu berdua terhadap guru dalam meningkatkan budaya positif di lingkup sekolah. Baik, terima kasih kepada Pak Leon. Kesempatan saya berikan kepada Ibu Anggi dan Ibu Yulen untuk menjawab pertanyaan dari ketiga teman. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Leo terlebih dahulu terkait
bagaimana cara kami menerapkan budaya positif di lingkungan guru agar menciptakan lingkungan yang positif. Yang pertama, tentunya mulai dari diri. Mulai dari diri, saya memberi contoh yang baik. Karena percuma saya bicara di depan, tapi saya tidak memberi contoh yang baik. Itu prinsip kami di pendidikan yang kami jalani saat ini, bahwa sesuatu itu harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi contoh dulu supaya orang lain bisa mengikuti kita. Kalau kita saja tidak menjadi contoh, tidak menjadi contoh yang baik, maka bagaimana teman-teman kita mau mengikuti kita? Salah satu contoh, datang tepat waktu, datang pagi. Saya jujur, saya tidak pernah terlambat. Karena apa? Saya juga merasa kalau saya lambat, ada sesuatu yang aneh dalam dirinya saya. Itu juga satu contoh yang baik, budaya positif yang baik yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah. Setelah kita mulai dari diri, sama seperti alur merdeka yang kami kerjakan di guru penggerak. Alur merdeka yang pertama mulai dari diri, yang kedua eksplorasi konsep. Setelah sudah mulai dari diri, kita mengeksplorasi apa yang kita sudah peroleh. Yang ketiga, kita ruang kolaborasi. Kita saling berkolaborasi, karena saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa Bapak dan Ibu guru, juga pegawai di sekolah ini. Jadi kita saling berkolaborasi. Yang ketiga, setelah berkolaborasi, merdeka. Habis itu kita demonstrasi kontekstual. Jadi demonstrasi kontekstual, apa yang kita sudah dapatkan kita mendemonstrasikan atau berbagi dengan rekan guru, pegawai, atau warga sekolah. Setelah itu, setelah mendemonstrasikan, ada elaborasi pemahaman. Setelah itu kita mengelaborasi pemahaman kita, memantapkan apa yang sudah kita peroleh. Setelah itu aksi nyata. Aksi nyata melakukan budaya positif itu kita menerapkan di lingkungan sekolah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan dari Pak Leon. Kalau Miss Andi mau menambahkan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya yang luar biasa. Seperti tadi juga sudah diungkapkan bahwa kita semua sama-sama belajar. Jadi kami bukan narasumber sesungguhnya menjawab langsung kebutuhan kita, tetapi ini untuk kita berbagi dan kita saling merubah diri untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Baik, dari pertanyaan, melanjutkan dari pertanyaan yang Pak Leo tadi, cara Ibu menerapkan budaya positif. Salah satunya dengan hari ini kegiatan kami membagi praktek baik dari apa yang kami dapatkan. Tentu melaksanakan ini kami tidak berdua sendiri langsung jalan dan menerapkan. Setelah kami bagi, pasti kita semua sudah dapat informasi yang sama seperti apa juga kami dapat dari materi calon guru penggerak. Dan ketika kita sudah mendapat, mari kita bersama-sama seperti Ibu Yuna bilang, berkolaborasi. Kita sama-sama, kalau kita punya pemahaman yang sama, kita punya tujuan yang sama, yang ujungnya untuk untuk murid kita, ya, untuk merubah murid kita jadi baik, tujuan yang sama. Saya pasti yakin bahwa disiplin positif itu akan mudah kita laksanakan. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Contoh-contoh sudah diberikan oleh Bu Yulan, itu salah satu contohnya, ya. Jadi mungkin penerapan dari beberapa materi yang sudah kita dapat tinggal kita laksanakan bersama-sama. Apa yang masih kurang kita saling berbagi, berdiskusi satu dengan yang lain. Saya pikir kalau kita sama-sama menerapkan hal-hal yang positif, akan menciptakan lingkungan yang positif dan akan mudah untuk kita membangun hal yang positif kepada atau menularkan hal yang positif kepada peserta didik kita. Mungkin begitu, Pak Leon? Ya. Oke. Yang berikut pertanyaan dari Pak Jo. Ya, suatu lembaga mempunyai tata tertib. Bagaimana kita kaitannya antara tata tertib dengan langkah-langkah restitusi yang harus kita buat? Ini pertanyaan juga yang saya dapat dari awal materi kami membahas sampai dengan akhirnya. Tentu restitusi ini bagaimana menyelesaikan masalah, validasi dan lain sebagainya, itu langkahnya. Tentu kita tetap menghormati kepada tata tertib yang ada. Sama seperti tadi waktu penerapan manajer, dia mesti tanya
semula ada 7.30, 7 berapa tadi? Tapi dia datangnya 7.20 gitu ya. Jadi tetap juga mengait dengan tata tertib. Nah, kalau misalnya validasinya sudah tidak berhasil, sekian kali kita melakukan restitusi terhadap masalah, ya saya pikir kita kembali kepada tata tertib sehingga dia ada kait mengait. Nah, kalau hal-hal yang kecil yang kita mau adalah perubahan karakter mereka, supaya jangan mereka buat lagi tambah melanggar tata tertib. Ya kita coba dengan restitusi pertama, dengan ya sambil kita juga terus menerus untuk memantau perkembangan peserta didik. Makanya tadi dibilang tidak gampang Bapak Ibu. Tentu kadang kita juga dibutuhkan rasa kesabaran yang besar, ya, untuk menerapkan hal-hal seperti ini dalam kehidupan peserta didik kita dengan tata tertib yang ada. Oke, mungkin begitu secara John. Terus yang berikut pertanyaan dari Pak Lafu tadi, hal apa harus diambil oleh seorang guru untuk menerapkan seperti tadi, khususnya untuk kasus Tommy, ya kembali pada penerapan restitusi itu sendiri. Kita panggil dulu dia, kita melakukan langkah-langkah 3 langkah restitusi tadi. Mesti ingat Bapak Ibu, apa yang pertama? Menstabilkan identitas. Kita kan sudah sebagai guru sudah tahu kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi. Dan yang langkah kedua setelah menstabilkan identitas, kita validasi. Nah, kenapa buat ini? Itu Pak Guru karena saya senang. Terus kalau pas punya teman punya makanan, bagaimana kira-kira jalan keluarnya untuk memperbaiki? Iya Pak Guru, keyakinan apa yang sudah langgar? Saya tidak menghargai. Terus bagaimana caranya engkau menghargai dia? Biarkan dia berpikir jalan keluar. Oh iya, bagaimana kalau saya beli nasi kuning ganti Pak Guru ya untuk dia. Dia yang temukan sendiri bagaimana dia menyadari kesalahan dia dan dia menemukan solusi terhadap masalahnya dia. Kita guru hanya membantu memvalidasi saja, ya, hingga dia menemukan dan keyakinan apa yang dia sudah langgar. Jadi yang kita butuhkan adalah kesadaran. Dia akan malu dengan sendirinya kalau misalnya dia ditegur sudah dipakai dengan cara baik-baik, pasti dia akan berusaha jadi lebih baik, dan kita berharap juga mereka pasti akan jadi lebih baik. Dan harapan kita bersama, disiplin positif itu dapat diterapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke. Oke, baik, saya tambahkan sedikit dari Miss Anggi tadi tentang restitusi. Bapak Ibu, saat kita menerapkan prinsip segitiga restitusi tadi, memang tidak bisa satu kali. Tidak bisa kita bermimpi atau berhayal terlalu tinggi bahwa saat satu kali saya menerapkan segitiga restitusi langsung berhasil. Tentu butuh proses yang panjang. Satu kali tidak bisa, kita coba lagi berulang-ulang kali. Jadi tidak ada yang langsung instan. Saat satu kali saya coba, kalau sudah tidak berhasil saya menyerah, tidak. Cobalah untuk berulang kali. Terus kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang sudah dipenuhi seperti yang Miss Anggi sudah jelaskan tadi, bahwa muara pendidikan kita Bapak Ibu adalah berorientasi kepada murid. Untuk murid, bukan untuk kita guru. Jadi kebutuhan dasar murid itu yang harus kita penuhi. Ingat slogan kita bahwa dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mungkin itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Anggi dan Ibu Yule yang telah menjawab 3 pertanyaan dari teman kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada penutup. Ada masukan dari Pak Jonas, silakan. Saya akan berdiri Bapak. Terima kasih atas kesempatan dengan teman-teman
teman-teman karena ini sangat penting bagi kita, dan bersyukur juga karena ada kedua teman kita yang bergerak dan saat ini saya bersama sekali dengan situasi bagaimana menangani masalah. Artinya maksud saya tadi itu mengembangkan pertanyaan saya dengan berkolaborasi pada saat ini, dengan mendengar berita ini, dengan melihat situasi seperti ini, maksud saya mari kita gunakan itu tonggak itu yang tadi, setiap kita guru pegawai untuk menyelesaikan masalah anak itu maksudnya, sehingga kita jangan langsung masuk pada ranah masalah untuk TBK langsung ke aturan itu yang kita masuk, sehingga menjadi pendahuluan kita untuk menyelesaikan masalah anak-anak itu sendiri. Sehingga saya katakan bahwa bagaimana kaitannya dengan itu restitusi mengajar dengan kalau kita melihat bertolak belakang, kalau kita mengatakan, tetapi saya tidak mengatakan bahwa aturan sekolah sudah hapus, tetapi sesungguhnya mari ini yang namanya mengajar restitusi ini kita menjadikan pendahuluan untuk masuk dalam masalah anak, sehingga setelah itu kalau seperti yang Ibu Anggi katakan, kalau sudah tidak mampan itu baru kita melangkah kepada aturan itu sendiri. Saya kira itu maksud saya. Mari kita suatu saat mungkin kepala sekolah atau kurikulum kita berkumpul lagi untuk bagaimana menggandeng sebagai pendahuluan ini institusi ini, karena kita juga baru tahu dan baru 2 tahun ini kita mengikuti kurikulum, mungkin menjadi pendahuluan untuk menuju kepada permasalahan anak untuk kita bisa menyelesaikan. Saya kira itu aja, terima kasih dan saya kembalikan dan minta maaf kalau ada saya yang salah, tolong memaafkan supaya kita saling sehat dan saling menyenangkan di mata semua manusia yang ada. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Pak John. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di penghujung penutup kita pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu pimpinan SMA Kristen Payeti untuk menutup kegiatan kita dan dilanjutkan doa oleh Ibu Onsi. Pada Ibu kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak MC. Sebelum saya menutup kegiatan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari materi-materi yang kita sudah dengar tadi. Saya rasa materinya sangat menarik, ya, sangat menarik. Ada hal-hal yang memang kita sudah lakukan, ada juga hal-hal yang belum kita lakukan. Kemudian ada juga hal-hal yang kita tidak pahami dalam melaksanakan tugas atau tupoksi kita di lembaga ini, ya. Misalnya antara lain tentang disiplin siswa, disiplin guru, disiplin pegawai. Saya rasa itu ada di sekolah kita. Hanya kadang-kadang seperti tadi yang dikatakan bahwa taat pada tatib atau kita berdisiplin tergantung dari pribadi, ya, tergantung dari diri kita masing-masing. Misalnya contoh tadi guru penggerak Ibu Yulan mengatakan, kalau saya datang terlambat ada sesuatu yang lain dari dalam diri saya. Ada yang suka datang terlambat, terus terlambat dan tidak mengalami perubahan. Itu tergantung dari dalam karakter masing-masing kita, ya. Disiplin dalam hal berpakaian, disiplin dalam hal mengajar, disiplin dalam pelaksanaan tugas kita, itu tergantung karakter kita masing-masing. Namun saya rasa
itu karakter itu bisa dirubah kalau kita mau berubah, ya. Tetapi kalau karakter itu kita tidak mau ubah, mau terus seperti itu saja, ya akan seperti itu seterusnya. Nah, ini tentang disiplin. Kemudian yang keyakinan sekolah sudah kita laksanakan, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang kadang-kadang kita, ya mungkin saya sebagai pimpinan juga kurang memahami tentang ini, sebagai kita guru pegawai juga kurang memahami ini terhadap anak-anak kita. Sebagai guru kadang-kadang kita kurang memahami kebutuhan dasar siswa kita. Sebagai pimpinan mungkin saya kurang memahami kebutuhan dasar guru dan pegawai saya. Ya, terima kasih sekali karena materi ini mengingatkan kita. Contohnya misalnya, kita kadang-kadang menemukan siswa yang nakal, yang suka cari perhatian. Terus karena kita kewalahan dengan kenakalannya, lalu kita menjudge dia. Ya, ini anak tidak beres, ini anak tidak bisa diatur lagi, ini anak tidak bisa diubah lagi dan seterusnya, tanpa kita menggali ada apa di balik ini. Ya, misalnya anak-anak kasusnya sampai tadi Tom, ya, kasusnya Tom itu ternyata seperti itu. Makanya kita Bapak Ibu dalam praktek kita di sekolah ini, kalau menemukan anak-anak yang aneh-aneh seperti itu, nakal berlebihan, cari perhatian berlebihan, panggil dia, rangkul dia dan gali informasi tentang dirinya. Mungkin dia anak broken home, mungkin dia anak punya permasalahan ekonomi yang sangat sulit dan berbagai faktor lain, ya. Ini kadang-kadang kita langsung putus ke ain macam Eliezer, ya. Eliezer, coba digali ada apa sebenarnya di balik sikapnya yang seperti itu, ya. Kadang-kadang kesiswaan juga merasa kewalahan menangani Eliezer, ya. Aser, saya ingat Eliezer, ya. Ini apa? Aser yang kelas 10. Tapi 11 sekarang. Ya, tapi dalam perjalanan kita lihat ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini mungkin dari awal kita tahu saya ini anak sangat nakal, tidak bisa diatur begini begitu dan segala macam. Nah, ini kadang-kadang kita langsung vonis anak ini tidak bisa diatur, bersetan engkau, ya. Saya juga dulu ini yang sudah jadi polisi, siapa suka jawab? Polisi yang Melki. Ya, sekarang sudah di polisi, ya. Dulu saya kalau saya mengajar ekonomi dia tidur saja. Jadi saya bilang kepada dia, Melki, kau ada tidak ada dalam kelas, saya tetap anggap kau tidak ada. Itu selama saya mengajar ekonomi seperti itu. Ternyata dia jadi polisi. Ya, itu salah satu contoh dan masih banyak lagi. Ya, terkadang kita guru menyerah kewalahan untuk menangani anak-anak ini tanpa menggali kehidupan atau latar belakang dia, ada apa sehingga seperti itu. Dan posisi kontrol restitusi kita semua ini terkadang ada pada 5 posisi ini, ya. Kadang-kadang kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, jujur saja semua yang dari mulut pernah keluar sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kadang-kadang sebagai teman. Contohnya Pak Bos ada di sini. Terkadang lebih banyak pada posisi sebagai teman terhadap anak-anak. Ada yang posisinya sebagai penghukum, terus menghukum anak-anak dengan kata-kata seperti contoh tadi. Dan ada juga sebagai posisi sebagai manajer, ya, ya teman. Ya, jadi sering kali kita berada pada posisi itu. Sesuai dengan kesimpulan dari materi ini tadi, bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Setelah kita mendapat materi ini, mari kita berefleksi, ya, untuk kita bisa melakukan budaya positif di sekolah kita, melakukan pembiasaan positif. Jujur Bapak Ibu, kadang-kadang saya capek
HP berteriak, Bapak Ibu absen, muat di WA juga tidak. Isi jurnal, muat di WA nama berkibar terus, tetap saja tidak isi jurnal. Nah, masih ada sampai saat ini. Padahal saya sudah ulang-ulang muat di WA, isi jurnal, ingat absen, tapi tidak melakukan pembiasaan positif. Ya, kebiasaan positif, susahnya apa? Kita datang langsung isi. Ya, Bapak ini. Ya, ini refleksi kita semua. Ya, saya juga sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai pegawai, kita berefleksi semua untuk kita melakukan budaya positif terhadap teman guru, terhadap pegawai, terlebih terhadap siswa kita. Saya pikir saya tidak perpanjang kata lagi, hanya menegaskan tentang apa materi yang kita dapatkan hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah boleh menyertai kita dalam menyampaikan, dalam kita belajar tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada kedua calon guru penggerak ini. Kemarin juga saya dapat informasi juga dari Ibu Kopas bahwa teman-teman dari guru penggerak ini begitu banyak materi-materi penting yang lebih diarahkan kepada calon-calon pemimpin masa depan. Ya, jadi Bapak Ibu mengikuti guru penggerak ini adalah calon-calon pemimpin masa depan karena mereka banyak belajar tentang yang salah satu tadi budaya positif, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang visioner dan lain-lain sebagainya. Begitu banyak materi yang didapat selama 6 bulan dan siap menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Sekali lagi terima kasih pada dua narasumber kita. Kita menantikan materi-materi berikutnya yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu guru, pegawai yang sudah setia mengikuti kegiatan ini sampai akhirnya. Akhirnya dengan mengucap syukur pada Tuhan karena sudah boleh menyertai kita sepanjang kita melaksanakan kegiatan ini siang hari ini, saya tutup kegiatan ini dengan resmi. Sekian, terima kasih dan salam. Terima kasih kepada Ibu yang telah menutup kegiatan kita siang ini. Kesempatan berikut saya berikan kepada Ibu Rosi untuk menutup dengan doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita minta tuntunan pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah bersudah dalam kami. Tuhan sudah menyertai kami dari awal kegiatan sampai pada akhirnya. Kami telah menyenangkan dari kedua teman kami, praktik baik mereka tentang diskriminasi berbudaya positif. Kiranya apa yang mereka sampaikan ya Tuhan dapat kami terapkan di dalam lembaga ini. Bapa dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan tuntun sertai kami dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba dengan penuh selamat di rumah kami masing-masing. Seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kami tetap bertemukan dalam tangan kasih. Ampuni setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Rosi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang setia bersama-sama dengan kita, bersama kedua rekan guru penggerak, dan selanjutnya kita akan foto bersama. Ya, kita akan foto bersama kedua ibu dan juga ibu kepala sekolah. Ya, kita tidak akan langsung mulai kegiatan yang namanya kita akan membuat keyakinan kelas. Yang lalu kita perlu buat
Yang namanya kesepakatan kelas. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Oke, kalau masih ada yang ingat berarti kita akan buat maksimal sudah. Paling banyak kita buat 10 ya. 10 dulu kesepakatan kelas ya. Sangat senang. 3. Sangat senang sekali. 3. Sangat semangat. Ya, penting. Ya, sangat penting. Untuk menumbuhkan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah. Agar saya bisa menghargai diri sendiri.